Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dian Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik kelas A serta teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Rumah Makan Nasi Goreng Bu Adib ditinjau dari aspek keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih dengan NIM A1F021035 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Saya ditemani oleh dua rekan kerja saya, yaitu Syahna Fitri Azharo dengan NIM A1C021008 dan Irianti Dia Hapsari dengan NIM A1F021004. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh Irianti Dia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu saya akan memaparkan pada bab yang pertama itu ada pola konsumsi. Pola konsumsi sendiri merupakan gambaran makanan yang dikonsumsi atau dimakan setiap hari oleh masyarakat. Perubahan pola konsumsi sendiri pada daerah kecil maupun besar, salah satunya yaitu daerah kampus Unsur turut merasakan perubahan pola konsumsi. Untuk usaha rumah sendiri merupakan sebuah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat yang juga menyediakan tempat hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk dan pelayanannya. Salah satu contohnya dari usaha rumah makan yaitu usaha rumah makan nasi goreng. Nasi goreng sendiri merupakan adalah nasi yang kemudian digoreng serta ditambah dengan berbagai macam bumbu seperti bawang putih, garam, kecap, dan masih banyak lagi. Serta bahan lainnya seperti ayam, sosis, dan nasi goreng. Dan nasi goreng sendiri biasanya disantap sedikit panas dan ditambah dengan lemon, bisa juga sayur segar. Salah satu usaha rumah makan nasi goreng yang berada di kampus Unsur sendiri yaitu rumah makan nasi goreng Bu Adib yang berlokasi di Jalan Ahmad Jailani nomor 4 RT 1 RW 2. Dan rumah makan ini sudah ada sejak tahun 2008 silam. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui kelayakan usaha dari rumah makan nasi goreng Bu Adib. Selanjutnya itu ada metode penelitian yang dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana sumber data yang dipergunakan yaitu data dari observasi, lalu dianalisis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang langsung dari narasumber, serta data sekunder yaitu dari berbagai telaah pustaka. Kegiatan observasi sendiri dilakukan di lokasi rumah makan nasi goreng Bu Adib yang berada di Jalan Ahmad Jailani nomor 4 RT 1 RW 2 pada 1/28. Untuk analisis data yang digunakan yaitu dengan perhitungan rumus-rumus yang biasa digunakan untuk analisis kelayakan investasi seperti net present value atau NPV, probability index atau PI, internal rate of return atau IRR, serta ada PI. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Irianti Dia atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Syahna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat profil usaha, aspek teknis produksi, lokasi usaha, dan aspek pasar dan pemasaran. Profil usaha. Usaha rumah makan adalah salah satu usaha yang sudah ada sejak lama. Nasi goreng adalah makanan yang bahan dasarnya dari bahan pokok nasi. Usaha nasi goreng adalah usaha menengah. Salah satu usaha yang ada yaitu rumah makan nasi goreng Bu Adib yang ada sejak tahun 2008. Aspek teknis produksi. Aspek teknis produksi merupakan aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan. Lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat usaha beroperasi. Lokasi usaha rumah makan nasi goreng Bu Adib terletak di Jalan Ahmad Jailani nomor 4 RT 01 RW 2, Karanglangkai, Purwokerto Utara. Lokasi usaha dipilih oleh pengusaha karena letaknya yang dianggap strategis. Pasar merupakan tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli.
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang jasa ide kepada pasar sasaran. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dan mampu dibeli pada saat harga dan waktu tertentu sesuai dengan penghasilannya. Penawaran adalah hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Permintaan yang diterima oleh usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip mengalami fluktuasi terkait kondisi yang terjadi. Aspek keuangan. Aspek keuangan menurut aspek yang digunakan menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan menurut Kasmir dan Jafar pada tahun 2014. Pemilihan bentuk usaha. Usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip dipilih sesuai dengan dana yang dimiliki pada awal usaha. Pelaksanaan usaha dilakukan secara mandiri. Usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip sudah lama berdiri sejak tahun 2008. Komponen biaya investasi usaha. Biaya investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan pada saat menjalankan usaha, yaitu pada tahun pertama usaha, di mana jumlah biaya relatif besar dan tidak dapat habis dalam satu kali periode produksi. Menurut Khatimah dan Sutiono pada tahun 2014, komponen biaya investasi terdiri dari komponen biaya peralatan usaha, peralatan pendukung, sumber dana investasi. Diketahui bahwa usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip menggunakan modal sebanyak 80 juta dengan biaya mandiri atau sendiri dalam persentase 100%. Komponen biaya operasional usaha. Biaya operasional merupakan keseluruhan biaya sehubung dengan operasional di luar kegiatan proses produksi, termasuk di dalamnya adalah biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Menurut Margareta tahun 2011 dalam Rohman dan Suhono 2021. Komponen biaya operasional usaha terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, modal kerja, sumber modal kerja. Diketahui bahwa usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip memiliki jumlah komponen biaya tetap dan biaya variabel sebanyak Rp46.880.000. Nah, di sini ada asumsi keuangan usaha. Asumsi keuangan usaha rumah makan nasi goreng Bu Adip sebagai berikut yang tertera pada tabel, yaitu investasi pada tahun ke-0 sebanyak 80 juta rupiah, biaya pemeliharaan sebanyak 9.600.000 rupiah pada satu waktu 1 tahun, biaya produksi sebanyak 49.960.000 rupiah, keuntungan sebanyak 67.200.000 rupiah pada waktu 1 tahun. Pelaksanaan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-14. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahna atas pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan kelayakan usaha dengan menggunakan NPV yang akan disampaikan oleh Irianti Diah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perhitungan kelayakan usaha dari atau NPV. Sebelum itu, NPV sendiri adalah sekarang dari arus pendapatan yang timbul oleh penanaman investasi. Dapat dilihat pada tabel pada perhitungan NPV dengan diskon faktornya 3,50%, didapat hasil NPV-nya sebesar 108.140.120. Jadi kesimpulan dari hasil perhitungan NPV sendiri yaitu dalam usaha tersebut nilai NPV lebih besar daripada 0, sehingga investasi tersebut layak untuk dijalankan. Dan jika proyek ini tersebut dijalankan, maka akan ada keuntungan sebesar 108.140.120. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Saudari Irianti Diah yang telah memaparkan materi selanjutnya yaitu ada perhitungan kelayakan usaha dengan menggunakan Profitability Index atau PI. Profitability Index atau PI merupakan metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek tersebut. Adapun Profitability Index dapat dihitung dengan membagi nilai present value dengan nilai investasi awal.
Nilai net present value di sini yaitu sebesar 108.140.120 dibagi dengan nilai investasi sebesar 80 juta. Didapatkan hasil profitability index sebesar 1,35. Dapat disimpulkan bahwa nilai profitability index ini lebih besar dari 1 sehingga usaha tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan kelayakan usaha dengan menggunakan internal rate of return yang akan disampaikan oleh Syahna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kelayakan usaha dengan metode internal rate of return yaitu IRR. IRR adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Nah, di sini disajikan tabel IRR dengan present value 3,5% dan 40%. Dengan jumlah present value 3,5% yaitu 108.140.120 dan present value 40% yaitu min 37.287.900. Interpolasi. Setelah disajikannya tabel di atas lalu dihitung menggunakan interpolasi. Nah, interpolasi itu didapat dari jumlah present value 3,5% dan present value 40%. Seperti pada tabel berikut, setelah itu dimasukkan ke rumus yaitu Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi dengan X2 min X1 dikalikan Y2 min Y1. Data pada tabel lalu dimasukkan kepada rumus dan dihasilkan 30,6414%. Nilai tersebut lebih kecil dari IRR, yaitu 40%. Maka usaha layak untuk dijalankan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syahna atas pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu ada payback period atau PP yang akan disampaikan oleh saya sendiri. PP atau payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Adapun payback period dapat dihitung dengan menggunakan rumus investasi dibagi dengan kas bersih per tahun. Di sini investasinya sebesar 80 juta dibagi dengan kas bersih per tahun sebesar 67.200. Didapatkan hasil PP sebesar 1,19. PP yang dihasilkan lebih kecil dari N atau periode usaha, yaitu di sini selama 14 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdirinya usaha rumah makan nasi goreng Bu Adib yang memiliki beragam jenis menu masakan, memberi dampak positif bagi mahasiswa maupun mahasiswi, masyarakat, warga sekitar. Di antaranya seperti 1. Harga masakan yang terjangkau dan murah sesuai dengan uang saku mahasiswa-mahasiswi. Penjual yang ramah menjadi interaksi yang terjalin lebih akrab dan sehat. Selanjutnya, penjual yang terbuka dan mau membantu mahasiswa dalam melaksanakan tugas mata kuliah. Yang terakhir, masakan yang menyehatkan dengan banyak sayuran dan tidak instan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami hitung, yaitu NPV didapatkan hasil sebesar 108.140.120, yang mana nilai tersebut lebih dari 0, maka usaha tersebut layak. Selanjutnya ada IRR didapatkan hasil 30,6414, yang mana lebih besar dari I, dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada PI atau Profitability Index didapatkan hasil sebesar 1,35, yang mana nilai PI ini lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada PP atau Profitability Index didapatkan hasil 1,19, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari N atau periode usaha, yang mana di sini periode usahanya selama 14 tahun, maka dapat dikatakan layak. Next.
Kesimpulan analisis. Berdasarkan hasil analisis dengan 4 metode yang digunakan yaitu NPV, IRR, PI, dan PP, didapatkan hasil bahwa rumah makan nasi goreng Bu Adib layak untuk dijalankan. Baiklah, rangkaian presentasi telah dilaksanakan. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.